Halo kaum rebahan yang sukanya tiduran goang, gimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini admin akan melanjutkan pembahasan alur cerita Dragon Ball Z pada part yang ke-43. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Part 83 dibuka dengan kita akan diperlihatkan Cell yang telah terluka parah akibat telah menerima serangan dari Gohan sebelumnya. Gohan segera berjalan menuju ke arah Cell untuk segera melanjutkan pertarungan mereka. Cell dibuat sangat ketar-ketir akibat perbedaan kekuatan antara dirinya dan juga Gohan. Namun rasa takut Cell kali ini juga bercampur dengan rasa marah kepada Gohan karena sebelumnya telah menghajarnya habis-habisan sampai membuat harga dirinya anjlok. Akhirnya Cell pun segera memberikan Gohan tendangan secara bertubi-tubi, namun Gohan dengan mudah mampu menahannya. Setelah itu Gohan segera menangkap kaki dari Cell dan segera membalas tendangan Cell tadi dengan menggunakan tendangannya. Terlihat kalau tendangan Gohan jauh lebih kuat daripada Cell. Kurang ajar, bagaimana bisa perbedaan kekuatan antara diriku dan juga dia berbeda jauh? Bukannya aku telah mencapai bentuk sempurna? Kenapa aku bisa dikalahkan oleh bocah tengil kemarin sore aja dari bangsa Saiyan? Ucap Cell sangat kesal kepada Gohan. Gimana om, masih kuat lagi nggak? Lanjutin pertarungan. Gue masih kuat loh. Kurang ajar, bocah tengil berani aja lo ngina gue. Setelah itu Cell pun segera meningkatkan aura kekuatannya dan segera membuat dua buah bola Qianzhan atau serangan Qianzhan milik Krillin. Setelah itu Cell pun segera melemparkan jurus Qianzhan itu ke arah Gohan. Namun betapa terkejutnya Cell karena Gohan mampu menahan dua serangan Qianzhan yang telah ia lemparkan. Karena jurus Qianzhan milik Krillin sama sekali tidak berefek kepada Gohan, akhirnya Cell berniat untuk menembakkan jurus makan Kosapo milik Piccolo. Setelah jurus makan Kosapo itu terkumpul, Cell segera menembakkannya ke arah Gohan. Cell pun tertawa bahagia karena berpikir kalau Gohan tidak akan bisa menghindarinya. Namun terlihat kalau Cell lagi-lagi dibuat terkejut oleh kekuatan Gohan, karena Gohan dengan sangat mudah mampu menangkis serangan makan Kosapo hanya menggunakan satu tangan saja. Selanjutnya Cell segera menembakkan energi laser secara bertubi-tubi kepada Gohan. Namun terlihat kalau serangan laser itu mampu dihilangkan oleh Gohan menggunakan aura kekuatan Super Saiyan 2-nya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatanku kan sudah jauh sebelumnya daripada Gohan. Ini tidak mungkin, ucap Cell sambil ketakutan. Selanjutnya Cell segera terbang tinggi ke atas langit untuk merencanakan serangan selanjutnya. Setelah Cell sampai ke atas langit yang tinggi, Cell pun segera memasang kuda-kuda untuk menembakkan jurus Kamehameha full power sama seperti Goku sebelumnya. Cell memperingatkan Gohan kalau Gohan menghindari serangan Kamehamehanya ini maka bumi akan langsung hancur. Setelah itu Cell pun segera menembakkan jurus Kamehamehanya ke arah Gohan. Namun terlihat kalau Gohan sama sekali tidak takut setelah Cell menembakkan jurus Kamehameha itu. Setelah jurus Kamehameha milik Cell mulai mendekati dirinya, Gohan pun segera membalas serangan itu menggunakan Kamehameha yang jauh lebih besar daripada milik Cell. Alhasil jurus Kamehameha milik Cell langsung terdorong dan kembali mengenai dirinya. Setelah Cell menerima serangan Kamehameha yang sangat dahsyat dari Gohan, terlihat setengah tubuh Cell langsung hancur. Gohan pun menjadi senang karena serangan Kamehamehanya berhasil mengenai Cell.
Di sisi lain, Goku pun sudah menyadari kekuatan Gohan yang sudah melampaui dirinya di saat melakukan pelatihan di ruangan waktu. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan flashback yang mana memperlihatkan Gohan melampaui kekuatan Goku di saat berada di ruangan waktu. Kita kembali lagi ke pertarungan antara Cell melawan Gohan. Cell merasa tidak percaya kalau kekuatannya Gohan yang sekarang sudah jauh lebih besar. Di sisi lain, Piccolo pun sudah menyadari kalau ada data-data miliknya di dalam tubuh Cell. Alhasil Cell bisa memulihkan diri lagi. Goku pun segera meminta kepada Gohan untuk segera menghabisi Cell. Kalau tidak, maka Cell akan berbuat nekat. Namun terlihat kalau Gohan sama sekali tidak ingin menghabisi Cell karena dirinya masih ingin membuat Cell menderita. Namun Goku terus memohon kepada Gohan untuk segera menghabisi Cell karena hanya Gohan yang bisa mengalahkannya. Karena Goku takut kalau Cell akan melakukan hal yang tidak diinginkan kalau Gohan terus membuat Cell terdesak. Namun terlihat kalau Gohan sama sekali tidak mau mendengarkan kata-kata ayahnya dan memilih untuk melakukan pertarungan dengan caranya sendiri. Di sisi lain, Cell yang memiliki data-data milik Piccolo, dia pun segera memulihkan tubuhnya lagi dan akan segera melanjutkan pertarungan melawan Gohan. Kali ini Cell pun segera meningkatkan kekuatannya lagi sampai-sampai membuat tubuhnya menjadi raksasa. Setelah menyelesaikan perubahannya, Cell sekarang berniat untuk segera melakukan pertarungan melawan Gohan dan segera menghampirinya. Namun terlihat kalau serangan Cell sama sekali tidak ada yang bisa mengenai Gohan akibat kekuatan Cell yang telah meningkat. Namun kecepatannya menurun akibat tubuhnya yang telah menjadi besar. Setelah itu Gohan langsung melancarkan sebuah tendangan telak ke arah wajah Cell yang membuat Cell langsung tidak bisa bergerak setelah menerima serangan Gohan. Gohan pun melanjutkan serangannya lagi dengan memberikan sebuah serangan ke perut Cell sampai-sampai membuat Cell kelenger menerima serangan itu. Cell pun mengeluarkan air liur dan juga darah dari dalam mulutnya dan terlihat wajah Cell sudah sangat menggenaskan akibat terkena serangan Gohan. Cell yang menerima serangan telak dari Gohan, akhirnya dia pun segera memutahkan sesuatu dari dalam mulutnya. Dan ternyata yang telah ia mutahkan adalah Android 18 yang telah ia serap sebelumnya. Alasan Cell memutahkan Android 18 karena dirinya sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan bentuk sempurnanya. Setelah Cell memutahkan Android 18, Cell pun kembali ke dalam bentuk semi sempurnanya karena Cell sudah tidak bisa lagi mempertahankan bentuk sempurnanya. Alhasil Cell yang sangat marah kepada Gohan berusaha untuk menyerang Gohan. Namun serangan dari Cell sama sekali tidak ada yang bisa mengenai Gohan karena perbandingan kekuatan mereka berdua sangatlah jauh. Alhasil Gohan pun terus membuat Cell menderita karena perbedaan kekuatan di antara mereka. Cell yang dari tadi dipermainkan oleh Gohan, dia pun menjadi sangat marah dan segera meningkatkan aura kekuatan yang super dahsyat. Setelah meningkatkan kekuatannya, terlihat kalau tubuh Cell membengkak seperti balon dan menjadi sangat besar. Ternyata Cell berniat untuk meledakkan dirinya beserta bumi agar semua orang yang ada di bumi langsung musnah tak tersisa. Gohan pun juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengalahkan Cell kali ini. Kalau sampai Gohan menyerang Cell, maka Cell akan langsung meledak dan bumi akan langsung hancur. Sekarang Gohan benar-benar merasa putus asa dan sangat menyesal karena sebelumnya dia tidak mau menuruti permintaan dari ayahnya untuk menghabisi Cell secepat mungkin.
Di sisi lain, Goku berniat untuk segera menyelamatkan bumi dengan cara memindahkan sel pergi ke sebuah tempat agar sel tidak meledak di bumi dengan menggunakan jurus Sun Kanido. Setelah itu, Goku pun segera mengucapkan perpisahan kepada teman-temannya. Tiba-tiba Goku langsung muncul di hadapan Gohan untuk segera memindahkan sel. Sebelum Goku memindahkan sel, Goku pun segera memberikan sedikit kata-kata terakhir kepada Gohan dan segera mengucapkan perpisahan kepadanya. Setelah itu Goku pun langsung berpindah ke sebuah tempat untuk memindahkan sel agar tidak meledak di bumi dan menyelamatkan bumi. Dan ternyata tempat yang dituju oleh Goku dari tadi adalah planet Raja Kaio. Raja Kaio yang melihat kalau Goku membawa bahaya ke tempat ini, dia pun menjadi terkejut. Namun sudah terlambat karena sel sudah tidak bisa lagi menahan tubuhnya yang akan meledak. Alhasil terjadi ledakan yang sangat dahsyat di planet Raja Kaio yang langsung memusnahkan Goku beserta yang lainnya. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Gohan yang sangat sedih karena telah kehilangan ayahnya akibat kesalahannya. Gohan pun terus menyalahkan dirinya akibat kematian dari ayahnya karena sebelumnya Gohan tidak menghabisi sel secara langsung. Krillin pun segera menenangkan Gohan dan meminta kepada Gohan untuk jangan menyalahkan dirinya terus. Setelah menenangkan Gohan, Krillin pun segera menuju ke arah Android 18 yang sebelumnya telah dimuntahkan sel. Kali ini Krillin berniat untuk mengamankan Android 18. Sementara itu di sisi lain, Goku yang telah mati bersama dengan Raja Kaio dan para peliharaannya meminta maaf kepada mereka karena telah mengorbankan mereka demi keselamatan bumi. Namun terlihat kalau Raja Kaio masih tidak terima akibat dirinya telah tewas karena demi menyelamatkan bumi. Namun Goku terus meminta maaf kepada Raja Kaio karena dirinya benar-benar merasa bersalah. Setelah itu Goku pun dibuat kebingungan karena roh sel sama sekali tidak berjalan melewati jalur ular sama seperti mereka. Raja Kaio pun menjadi terkejut dan juga merasa kebingungan karena mereka tidak menemukan roh sel yang melewati jalan ular. Mereka pun menjadi kebingungan sebenarnya sel berada di mana sekarang. Sementara itu di bumi, para Z-Factor merasakan kedatangan seseorang yang memiliki aura ki yang sangat kuat. Mereka pun merasakan kalau aura ki itu sama sekali tidak asing bagi mereka dan membuat mereka menjadi sangat ketar-ketir. Tiba-tiba dari kepulan asap itu ada sebuah serangan laser yang langsung mengenai Trunks. Alhasil Trunks pun menderita luka yang sangat parah akibat serangan laser dadakan itu. Semua Z-Factor pun dibuat menjadi terkejut karena tiba-tiba serangan dadakan itu langsung mengenai Trunks dengan telak sampai-sampai membuatnya terluka parah. Setelah itu para Z-Factor pun segera berjaga-jaga untuk mewaspadai kalau sosok misterius yang berada di balik kepulan asap itu menyerang. Dan alur cerita Dragon Ball Z Part 83 pun bersambung di sini. Siapakah sebenarnya sosok misterius yang telah menyerang Trunks itu dan kemanakah Cell? Kenapa dia tidak melewati jalur ular sama seperti Goku dan juga yang lainnya? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you next time. Bye bye.